Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur sembah nuwun datang Mas Jemi dan Mas Hari Nugroho. Tidak lupa saya mengucapkan selamat datang kepada Mas Hari Nugroho sama Mas Jemi kedatangan di tempat saya usahakan kecil-kecilan ini. Saya juga mengucapkan syukur sama Yang Maha Kuasa atau terima kasih sama Yang Maha Kuasa. Pada hari ini Mas Jemi dan Mas Hari dan saya sekeluarga masih diberi sehat walafiat, bisa bersilaturahmi di tempat saya ini. Saya memperkenalkan diri, nama saya Desman. Saya domisili di Kelurahan Maluyu di RT 7. Terima kasih Mas Jemi dan Mas Hari. Saya tani seledri ini awalnya dari ide mamanya itu tanah, sudah berjalan 3 kali musim. Itu yang pertama bagus, yang keduanya sudah menurun hasilnya, yang ketiganya bahkan sampai gagal. Ternyata nanam seledri di tanah ini, di lokasi saya ini kurang menguntungkan atau enggak cocok. Terus mamanya punya ide, mamanya bikin kotak di panggung. Pesannya cari kayu bekas-bekas sama teman-teman yang sudah tidak dipakai, suruh ngumpulin. Saya laksanakan, bisa mengumpulkan kayu banyak, terus saya bikin kotak satu. Terus kotak satu bisa menghasilkan seledri dengan bentuk yang diharapkan, bisa bikin kotak lagi 2 sampai 3. Terus berjalan kemudian sudah mungkin kurang lebihnya 1 tahun atau lebih, saya dipanggil sama pihak kelurahan. Waktu itu di kelurahan ada pertemuan namanya musring bank ya. Terus saya dikenalkan sama orang bank supaya bisa pinjam uang di bank. Waktu itu dana kur ada disediakan oleh pemerintah daerah. Terus saya bisa berbicara langsung sama pihak bank, saya diberitahu urusannya seperti ini, seperti itu. Terus saya sehabis pertemuan saya pulang musyawarah sama keluarga, pinjam uang di bank, disetujui sama mama saya, langsung 3 hari pihak bank percayai bisa mengeluarkan pinjaman saya. Ya, waktu itu saya dipinjam bank yang pertama itu saya laksanakan dengan baik, bisa bikin tambahan kotak. Waktu itu ada punya kegagalan mungkin dari pemasaran ya, waktu itu dari pemasaran saya kurang bisa melobi pasaran, soalnya saya kerja sendiri. Itu kegagalan masalah pemasaran, artinya produksi seledri itu waktu itu masih bagus, sampai kelebihan saya nggak habis dipanen. Terus kegagalan yang kedua saya pikir dari cuaca ya, kadang-kadang cuaca ini mendukung, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang seledri 3 hari bagus, kadang-kadang 3 hari mengenai penyakit, yaitu ya namanya penyakit londot itu. Tapi ya dengan saya ya cuman banyak terima kasih juga ya sama yang alam. Kegagalan masalah kelondotan itu enggak sampai fatal. Harapan saya kan sudah tua Mas Jemi ya sama Mas Hari. Terus ini kan waktu sekarang ini keadaannya sudah saya serahkan sama anak-anak saya, semuanya sudah dikelola sama oleh anak-anak saya. Masalah perawatan, masalah pemasaran itu saya serahkan sama anak-anak saya, sama yang pengelola. Dengan harapan saya mengelola seledri ini, saya harapkan yang dikelola yang sungguh-sungguh atau yang dikelola yang secara disiplin. Soalnya semuanya ini berjalan dengan menggunakan dana dari pinjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pertani yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Winarto. Saya petani seledri, asal saya dari
Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya mulai bertani seledri itu diawali dari tahun 2018, berawal dari saran dari kedua orang tua saya dan juga masukan dari teman-teman bahwasanya budidaya seledri itu memiliki potensi yang sangat luar biasa di Tenggarong, khususnya di Kelurahan Maluhu. Mengingat pada saat itu petani seledri masih belum banyak, jadi terinspirasi dari masukan kedua orang tua saya, kemudian teman-teman dan juga petani-petani lainnya, maka di tahun 2018 saya memulai untuk bertani seledri. Sebelum saya berkecimpung di pertanian seledri, awal mulanya saya hanya membantu kedua orang tua saya, yaitu Pak Jasman, yang kebetulan beliau adalah pemilik dari usaha pertanian seledri yang ada di tempat saya ini. Kemudian dari situ saya memulai diserahi tugas, kemudian diberikan kepercayaan untuk melanjutkan usaha beliau, dan sampai hari ini saya masih meneruskan apa yang akan dicita-citakan oleh kedua orang tua saya, yaitu bagaimana supaya pertanian seledri lebih baik dan lebih maju. Untuk proses pertanian seledri yang ada di tempat saya, yaitu diawali dari media tanam. Awalnya dulu adalah media yang ada di atas permukaan tanah. Kemudian mengingat lokasi dan kondisi alam yang ada di tempat ini tidak memungkinkan, kemudian media tanam kami ganti dengan pembuatan kotak, yaitu bedengan berupa panggung. Nah, mungkin seperti yang dilihat ada di belakang saya. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Nah, kemudian untuk proses pengolahan itu seperti biasanya pada umumnya, yaitu diawali dari proses pengolahan lahan, kemudian pemberian pupuk dasar, kemudian dilanjutkan dengan penanaman atau pindah tanam bibit. Nah, seperti layaknya pertanian sayur mayur yang lainnya, itu prosesnya adalah sama. Kemudian pada akhirnya setelah melewati proses pindah tanam, kemudian masuk perawatan, kemudian sebagai gambaran bahwasanya di sini bedengan atau media tanam kami itu sekitar jumlahnya ada 30 sampai ya sekitaran 25 sampai 30 bedeng dengan ukuran yang variasi. Sebagai contoh, bedengan untuk ukuran lebar 90 cm kali 18 cm itu dalam sekali panen per 10 hari itu bisa menghasilkan sampai 20 kilo. Nah, jadi misalnya ada 10 bedeng, artinya dalam setiap hari itu bisa menghasilkan minimal itu 20 kilo setiap hari. Kemudian untuk usia seledri pada umumnya yang pernah kami rasakan di sini, rata-rata itu sekitar 4 bulan, 3, 4 sampai 5 bulan. Dan itu biasanya bisa sampai belasan kali panen. Bahkan kalau misalnya pertumbuhannya bagus, itu bisa sampai puluhan kali panen. Itu dalam rentang waktu 4 bulan sampai 6 bulan. Sebenarnya banyak ketergantungan juga. Jadi tidak selamanya juga bahwasanya tanduran seledri ini bagus. Grafiknya pasti turun, kadang naik, kadang turun lagi, kadang naik, kadang datar. Nah, untuk sementara kami akan usahakan bagaimana caranya pertumbuhan seledri itu tetap stabil. Setelah proses perawatan seperti halnya pertanian sayur mayur yang lainnya, kemudian masuk ke fase panen. Setelah panen kemudian pemasaran. Dan untuk pemasaran, ruang lingkup kita masih di seputar Kota Tenggarong, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pasar-pasar yang ada di Tenggarong. Ya. Untuk kapasitas produksi sampai hari ini kami masih mengupayakan agar produksi kami terus meningkat. Jika dikalkulasi untuk rata-rata saja dalam satu hari minimal kami harus menyediakan seledri 15-20 kilo untuk hari ini, untuk saat ini, dan itu akan kami terus upayakan akan lebih banyak lagi. Kami sebenarnya punya target bahwasanya dalam satu hari akan kami upayakan entah ke depan nanti itu paling sedikit itu adalah 50 kilo 50 kilo paling sedikit, atau bisa jadi nanti 100 kilo
Tapi itulah cita-cita yang akan terus kami usahakan. Kemudian untuk pangsa pasar sendiri, itu kami memiliki beberapa pelanggan yang rutin setiap hari kami pasok atau kami sediakan seledri. Itu dalam setiap hari panen minimal untuk saat ini itu adalah 10 sampai 15 kilo. Untuk harga saat ini masih di kisaran 40.000 per 1 kilo. Dan itu adalah harga yang menurut kami cukup bagus. Pernah juga harga itu di titik terendah kami pernah merasakan di kisaran 30.000 per 1 kilo. Atau biasanya di hari momen atau hari-hari menjelang hari besar, itu harga bisa melonjak sampai 70, 80, bahkan 100.000 per 1 kilo. Itu yang pernah kami rasakan. Kemudian untuk kendala pemasaran sampai hari ini sebenarnya belum ada. Justru sebaliknya kami belum bisa menyediakan pasokan yang diinginkan oleh pasar. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada alam semesta atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Mas Jemi dan Mas Hari bisa dipertemukan dengan petani seperti saya ini sama keluarga saya. Harapan saya mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa bisa memberi ridho atau karomah usahanya Mas Jemi dan Mas Hari sama usaha anak saya, dan saya diberi berkah, bisa lanjut, tidak ada mengalami kendala suatu apapun. Mas Jemi dan Mas Hari mudah-mudahan diberi sehat walafiat, di kemudian hari bisa sowan ke sini lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.